Perkenalkan, nama saya Victory Siahaya dengan NIM 220711010381. Dan pada saat ini saya akan membawakan materi tentang lembaga pemerintahan daerah dan non-pemerintahan. Lembaga pemerintahan daerah. Lembaga pemerintahan daerah adalah badan atau organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, seperti kabupaten, kota, atau provinsi. Mereka memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang bersifat lokal. Selanjutnya, fungsi pemerintahan daerah yang pertama adalah legislasi, yaitu membuat peraturan daerah atau perundang-undangan tingkat daerah. Selanjutnya ada eksekutif, yaitu melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Selanjutnya ada yudikatif, menegakkan hukum dan menjalankan proses peradilan di tingkat daerah. Selanjutnya ada dasar hukum lembaga pemerintahan daerah. Yang pertama, pasal 1 tentang Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Yang kedua ada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan legislatif kepada DPR dan kekuasaan eksekutif kepada Presiden. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Selanjutnya ada sengketa. Dalam tingkat kelurahan, sengketa yang terjadi bisa antara tetangga, seperti keributan antara tetangga, gangguan kebisingan, pembatasan lahan atau tanah, dan masalah hutang piutang dalam skala kecil. Selanjutnya, penyelesaian sengketa yang terjadi. Penyelesaian sengketa dalam tingkat kelurahan untuk kasus ringan seperti perselisihan antar tetangga, perselisihan hutang piutang dapat melibatkan perangkat kelurahan untuk berperan mendamaikan para pihak yang berselisih. Selanjutnya ada lembaga non-pemerintahan. Lembaga non-pemerintahan adalah organisasi atau badan yang tidak dijalankan atau tidak diatur oleh pemerintah. Mereka bisa berupa organisasi swadaya masyarakat, lembaga swasta, atau badan nirlaba yang bertujuan memberikan layanan atau mempromosikan kepentingan tertentu di masyarakat. Dan jenis-jenis lembaga non-pemerintahan antara lain ada organisasi advokasi, organisasi serikat buruh, dan organisasi nirlaba. Selanjutnya dasar hukum lembaga non-pemerintahan. Yang pertama ada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Yang kedua ada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang perubahan dari Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 mengenai kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Selanjutnya ada fungsi lembaga non-pemerintahan. Yang pertama, menyelenggarakan fungsi dukungan. LPNK membantu lembaga atau kementerian dalam bidang pemerintahan dengan memberikan dukungan yang diperlukan. Yang kedua, menyelenggarakan fungsi dukungan substansi. LPNK membantu lembaga atau kementerian dalam bidang substansi pemerintahan tertentu, seperti bidang kearsipan, informasi geospasial, atau intelijen. Yang ketiga, ada menyelenggarakan fungsi regulasi publik dan pelayanan. LPNK berfungsi dalam regulasi publik dan pelayanan seperti pengawasan keamanan nuklir, pengawasan obat-obatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada sengketa yang sering muncul, yaitu isu utama dalam sengketa LSM adalah dugaan penyalahgunaan dana atau pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Beberapa kemungkinan masalah yang terjadi adalah yang pertama, pencatatan keuangan yang tidak akurat dan tidak lengkap. Yang kedua, pengeluaran dana yang tidak sesuai dengan tujuan program atau anggaran. Yang ketiga, kurangnya pemisahan antara dana organisasi dan dana pribadi. Berikut adalah cara penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa, untuk menyelesaikan sengketa ini, beberapa langkah yang dapat diambil adalah: pertama, membentuk tim investasi internal atau menggunakan auditor eksternal untuk menyelidiki dugaan penyimpangan. Dan yang kedua adalah meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala dan terbuka untuk pemeriksaan publik. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.